Dunia kerja di era globalisasi semakin multikultural. Keragaman budaya menjadi tantangan baru bagi dunia bisnis zaman sekarang. Untuk itu, Henry Meyer, seorang pakar komunikasi lintas budaya, menawarkan cultural map atau peta budaya sebagai alat untuk memahami keunikan tiap budaya dan cara menjalin kerjasama antara orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Peta budaya Meyer terdiri dari 8 model dimensi budaya, yaitu berkomunikasi atau communicating, mengevaluasi atau evaluating, membujuk atau persuading, memimpin atau leading, memutuskan atau deciding, mempercayai atau trusting, dan menjadwalkan atau schedule. Untuk lebih memahami keragaman budaya kerja dalam suatu organisasi, kami melakukan penelitian terhadap 5 dari 8 dimensi budaya Meyer, yaitu skala mengevaluasi, memimpin, memutuskan, mempercayai, dan menjadwalkan. Proyek penelitian ini kami lakukan di perusahaan multinasional PT Excel Axiata yang bergerak di bidang telekomunikasi seluler dan menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Adapun sampel populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT Excel Axiata asal Indonesia dan Filipina. Kami melakukan survei penelitian dengan menggunakan sistem kuesioner tertutup, yaitu menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh responden. Seluruh data jawaban kuesioner yang terkumpul, selanjutnya kami hitung, olah, dan analisa. Untuk kemudian kami lakukan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh. Hasil survei penelitian kami menunjukkan bahwa Indonesia dan Filipina memiliki keseragaman budaya kerja di 4 skala budaya, yaitu budaya mengevaluasi, di mana mereka sama-sama di skala indirect negative feedback, budaya memutuskan, di mana mereka sama-sama di skala individual, mempercayai, di mana mereka sama-sama di skala relationship based, dan budaya menjadwalkan, di mana mereka sama-sama di skala flexible time. Hanya ada satu perbedaan budaya kerja, yaitu di skala budaya memimpin, di mana Indonesia cenderung hierarkis, sementara Filipina cenderung egaliter. Selanjutnya kami bahas satu persatu hasil dari masing-masing dimensi budaya berikut ini. Indonesia dan Filipina memiliki keseragaman dalam dimensi budaya mengevaluasi, yaitu sama-sama terbiasa memberikan umpan balik negatif secara tidak langsung, yakni melalui penyampaian secara halus dan diplomatis, sering menggunakan pesan positif untuk menyampaikan pesan negatif, serta cenderung menyampaikan kritik secara pribadi dan tidak di depan umum. Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan dalam dimensi budaya memimpin, di mana budaya Indonesia cenderung hierarkis, yaitu adanya jarak dan batasan antara atasan dengan bawahan, dan pola komunikasi dijalankan melalui struktur hierarki organisasi. Sementara budaya Filipina cenderung egaliter, di mana atasan lebih berperan sebagai fasilitator dan pola komunikasi dijalankan dengan mengabaikan struktur hierarki. Indonesia dan Filipina memiliki keseragaman dalam budaya memutuskan, yaitu dengan mekanisme top-down. Dalam hal ini, keputusan cenderung diambil secara individual, dan biasanya oleh seseorang yang memiliki posisi dan jabatan yang lebih tinggi, yakni atasan. Indonesia dan Filipina memiliki keseragaman dalam budaya mempercayai, yaitu berbasis hubungan. Dalam hal ini, kepercayaan dibangun berdasarkan hubungan personal yang mendalam, biasanya melalui kegiatan informal makan siang atau makan malam bersama, serta dalam jangka waktu yang panjang. Indonesia dan Filipina memiliki keseragaman dalam budaya menjadwalkan, yaitu penjadwalan yang fleksibel. Tidak harus mengerjakan suatu kegiatan atau proyek secara berurutan, terbiasa mengerjakan banyak hal sekaligus, dan mudah beradaptasi terhadap interupsi di sela-sela kegiatan. Untuk mendalami hasil penelitian kami, khususnya di perbedaan skala budaya memimpin antara kedua negara, maka kami melakukan online interview kepada 2 responden dari Filipina dan Indonesia. Tujuan dari interview ini adalah untuk memahami perbedaan sistem nilai dan cara kerja budaya memimpin dari kedua negara tersebut. Mari kita saksikan cuplikan video online interview tersebut berikut ini. Thank you and nice to meet you, Mr. Mark Jefferson Go from Philippines and Ibu Ratih Wulanutoya from Indonesia as our source person in this interview. And we want to ask Mr. Mark about our findings. So from our survey findings,
we found that Philippines has an egalitarian leadership culture, which is shown through one of our survey's indicators, namely how employees from the Philippines tend to not obligated to get their boss's approval first before moving into action. What is your opinion about this? Yeah, I think that's true. I think, at least from my experience, I think people in the Philippines tend to have a more empowered perspective with respect to how they sort of do their work, right? I think from my experience and from what I know, I think usually what happens is there's just a general alignment with the boss with respect to direction, expectations, and priorities. And once that alignment is done, the subordinate or the manager is sort of empowered to do his approach in terms of how he achieves the agreed upon discussions. How are the superior and subordinate work relationships established in your current workplace right now in Axiata? Well, with respect to my boss, because my boss is also an expat. He's Indian, but I think he was schooled in the UK. I think it's similar to what I mentioned. So we rarely talk, meaning maybe we just align a couple of times in a month, and he sort of empowers me to run my own business. We just align on achievements, on directions. If there's a need for me to clarify something, I just WhatsApp him or give him a casual call. We align, and then for the most part, it's me who sort of manages the day-to-day tasks that are needed to run the business. My main question is for Ibrati. From our survey of findings, we found that Indonesia has a hierarchical leadership culture, which is shown through one of our survey indicators, namely how employees from the Indonesia tend to be obligated to their bosses' approval first before moving into actions. I want to know what is your opinion about this? Does this apply in all kind of situations, or only in special situations? Only on special occasions. So as I mentioned earlier, that the one that with the superior is the one that impacted to the strategy or impacted to the cost or revenue. So in daily basis or weekly basis, we will have daily or weekly communication with our superiors, mainly to ensure that all is aligned and that our superiors is agree with our actions. Unlike Mark, in Philippines, in daily basis, they will go with Mark style and does not have to inform their leaders, right? But in Indonesia, mostly we still inform them in casually, of course, but in email or formal also happens. In what situation do the dimensions of hierarchical culture or mechanical or bureaucratic need to be applied to in your organization? In one situation, the hierarchical culture applied into your organization? It's for those situations where a critical decision needs to be made, right? Especially if whatever the concern is beyond the level of empowerment, right? That's why I think it's important to establish at the very start what kind of decisions can be made, for example, at my level, right? Meaning, I align with my boss that for these kinds of concerns, I will decide on it on my own. I don't need to consult you. Yeah. So, as I think once that is defined, then anything outside that needs to be consulted. Banyak pembelajaran menarik dari diskusi kami dengan Mr. Mark dan Ibu Rati. Pertama, Mr. Mark menjelaskan budaya egaliter di Filipina diwujudkan melalui empowerment atau pemberdayaan kepada bawahan
untuk menjalankan inisiatif tanpa perlu rutin melaporkan dan meminta persetujuan lagi dari atasan sepanjang sudah ada alignment atau kesepakatan dari awal. Yang menarik adalah budaya egaliter tersebut tetap berjalan di tempat kerja yang sekarang di Indonesia, di mana atasan dari Mr. Mark berasal dari India, yang juga memiliki budaya egaliter dalam skala memimpin. Interaksi antara keduanya hanya beberapa kali saja dalam sebulan, dan sepanjang ekspektasi dan target dari suatu inisiatif sudah disepakati bersama, maka Mr. Mark dapat mengeksekusi inisiatif tersebut tanpa harus meminta izin dan persetujuan dari atasan. Hal yang sedikit berbeda dialami oleh Ibu Ratih yang memiliki budaya hierarkis. Untuk sebagian besar inisiatif yang sifatnya strategis, terutama yang berhubungan dengan target revenue, maka Ibu Ratih wajib melaporkan dan meminta persetujuan dari atasan untuk setiap aktivitas dan kegiatan yang dijalankannya. Poin menarik lainnya adalah bahwa meski Mr. Mark memiliki budaya egaliter, namun beliau juga sepakat bahwa budaya pemimpin secara hierarkis dapat terjadi di tempat kerja sekarang, terutama untuk inisiatif darurat yang strategis dan di luar dari kesepakatan awal yang telah dibuat. Untuk hal ini, maka Mr. Mark wajib melaporkan dan meminta persetujuan dari atasan untuk setiap aktivitas dan kegiatan yang dijalankannya. Sementara Ibu Ratih yang memang memiliki budaya hierarkis konsisten untuk melaporkan dan meminta persetujuan dari atasan untuk setiap aktivitas dan kegiatan yang dijalankannya, tidak memandang inisiatif tersebut darurat atau tidak. Dari hasil survei kecil dan wawancara yang kami laksanakan, ada beberapa poin penting yang dapat dipelajari. Pertama, kini kami dapat tahu bahwa Indonesia dan Filipina memiliki keseragaman budaya dalam mengevaluasi, memutuskan, mempercayai, dan menjadwalkan. Kedua negara sama-sama memberikan umpan balik negatif secara tidak langsung, membuat keputusan dengan top-down, bangun kepercayaan dengan hubungan informal, serta pengaturan jadwal yang fleksibel. Kedua negara memiliki perbedaan dalam skala memimpin, di mana Indonesia tergolong dalam hierarkis, sedangkan Filipina tergolong dalam egaliter. Dari hasil wawancara, dapat terlihat juga budaya egaliter Filipina melalui pemberdayaan dari atasan kepada bawahan untuk menjalankan inisiatif tanpa micromanagement. Berbanding terbalik dengan budaya hierarkis Indonesia, di mana bawahan selalu butuh persetujuan atasan dan wajib memberi laporan secara reguler. Meski terdapat perbedaan budaya, namun jika ada saling pengertian dan kesepahaman, maka sinergi di tempat kerja akan tetap berjalan harmonis. Demikian presentasi dari kami, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan responden. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bersama mengenai peta budaya antar negara. Sampai jumpa!